Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vincent Sustri Paul. NIM saya 2010/17144. Saya kelas A2, manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan masa depan penilaian kualitas layanan, atau disebut juga the history and factor of service quality assessment. Pada tahun 1985, pencuraman Leonard Benry dan Valeria Jetmal bersama-sama menerbitkan model konseptual kualitas layanan dan implikasinya untuk masa depan penelitian, yang muncul di edisi musim gugur Jurnal Pemasaran 3 tahun kemudian. Di Journal of Retailing, mereka menerbitkan untuk menentukan dan mengukur kualitas layanan. Kontribusi unik mereka membutuhkan mengukur kinerja yang disarankan dan harapan pelanggan. Salah satu kunci untuk memaksimalkan kualitas adalah untuk memaksimalkan perbedaan antara dua langkah ini, P atau E, singkatannya melebihi harapan pelanggan. Baterai item di masa penyediaan layanan terpilih dievaluasi mencerminkan dimensi persepsi kualitas layanan berikut. 1. Tank bliss, fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan personel. 2. Keandalan, kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. 3. Responsiveness, kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat. 4. Jaminan pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan. 5. Empati, peduli, perhatian individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. Para penulis penguji model untuk satu perusahaan jasa di masing-masing industri berikut: perbankan, kartu kredit, perbaikan, dan pemeliharaan, dan layanan telepon jarak jauh. Dalam model yang diperluas ini, mereka mengidentifikasikan berbagai faktor internal organisasi yang mengaruhi tingkat kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Faktor internal ini terkait dengan kesenjangan 1-4 dalam model konseptual aslinya. 1. Perbedaan antara ekspektasi konsumen dan persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor berikut. 1. Orientasi riset pemasaran organisasi. 2. Komunikasi ke atas. 3. Jumlah level manajemen dalam organisasi. 2. Kesenjangan persepsi manajemen kualitas layanan. Spesifikasi aktual yang ditetapkan manajemen untuk suatu layanan sering kali berbeda dari harapan pelanggan, seperti yang ditunjukkan pada tampilan 4. Ukuran kesenjangan 2 dapat dipengaruhi oleh komitmen manajemen terhadap kualitas layanan, penetapan tujuan, standarisasi tugas, dan persepsi kelayakan. 3. Spesifikasi kualitas layanan kesenjangan. Pengiriman layanan ini kadang-kadang disebut sebagai kesenjangan kinerja layanan yang terjadi ketika karyawan tidak mampu atau tidak mampu melakukan layanan pada tingkat yang diinginkan. 4. Perbedaan antara pengiriman layanan dan komunikasi eksternal, janji fixtures. Komunikasi horizontal dan kecenderungan untuk berjanji melebihi dapat mempengaruhi kesenjangan 4 komunikasi. Sebagai contoh, Zaitemal X mengutip iklan tanpa kejutan di awal holiday. Membangun literatur ini mengembangkan konsep kerangka perilaku dan konsekuensi keuangan dari layanan kualitas. Di antaranya adalah kualitas pelayanan yang superior, interior adalah berhubungan dengan menguntungkan. Unfavorable niat perilaku. Para penulis perhatikan perilaku berikut. Ukuran niat, perhatian bahwa semua kecuali respon internal adalah skala multi-talent. Loyalitas, kekuatan dari hubungan antara pelanggan dan pemasok.
layanan dan kemungkinan pelanggan akan berbuat lebih banyak bisnis dengan masuk di masa depan. Beralih, sejauh mana pelanggan mungkin melakukan lebih sedikit bisnis dengan pemasok di masa depan dan membeli dari pesaing. Bayar lebih banyak, kemungkinan pelanggan akan bersedia melanjutkan pembelian dari pemasok walaupun harganya naik. Tanggapan eksternal, kemungkinan pelanggan akan mengeluh pada orang lain dan beralih ke pesaing jika layanan pengalaman pelanggan masalah. Respon internal, kecenderungan pelanggan akan mengeluh pada karyawan pemasok jika pelanggan mengalami masalah dengan layanan pemasok. Perilaku yang menguntungkan, tidak menguntungkan. Niat terkait dengan resensi pelanggan, pemblotan yang pada gilirnya adalah terkait dengan positif, negatif, keuangan, dan konsekuensi. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Selamat pagi semuanya.